ketahuan deh. Ini di sini. Hahaha. Oke, biar semuanya semangat ya, saya kasih beberapa musik. Oke, di sini saya akan memulai slide pertama, judul ya, psikologi sosial dalam pengembangan masyarakat. Clear ya? Waduh, tapi ini kan satunya psikologi sosial, satunya pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat kalian tuh semester 3. Apa yang kalian ingat? Apa yang kalian ingat tentang pengemas? Ada yang masih ingat, teman-teman? Apa? 1, partisipatif, 2, meningkatkan taraf hidup, komunitas, apalagi? Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat. Betul, kesadaran kritis, betul. Terima kasih. Berkelanjutan, Bu. Berkelanjutan, betul. People center ya. Oke, berarti kalian sepertinya dapat A ya waktu pengemasnya. Sip. Di sini sudah skemanya sudah siap ya. Ketika kita memperdalam sesuatu, bisa jadi kalau siap ininya, pengetahuan sebelumnya akan lebih mudah ya. Jadi kalian bisa aktif, bisa lebih luas untuk mengelaborasi pengetahuan-pengetahuan baru atau pemahaman baru. Nah, di sini saya akan menjelaskan, sebetulnya sudah dibahas mungkin ya di sosmed atau di yang terkait di pengemas sendiri ya. Nah, di sini kaitannya saja antara psikologi sosial dalam pengembangan masyarakat. Nah, dari pokok bahasan ini apa sih yang diharapkan gitu ya dari teman-teman? 1, mampu menjelaskan social capital dari perspektif psikologi dan peranannya dalam membangun kekuatan individu dalam relasi sosial dengan anggota lainnya dalam aksi pengembangan masyarakat. Yang kedua, menjelaskan keberdayaan anggota dan komunitas yang hendak dicapai dalam praktek pengembangan masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya. Nanti di dalamnya dijelaskan ya, ini saya sebut dulu. 2, yang pertama tentang peran sosial capital, yang kedua tentang keberdayaan. Nah, yang ketiga, pengembangan masyarakat, pemberdayaan, ujungnya tadi ya tingkat taraf hidup, kesejahteraan. Nah, dalam psikologi sosial juga mengenal adanya konsep tentang kesejahteraan ya. Nah, ini dikaitkan dengan pengembangan masyarakat. Maka tujuan ketiga adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi tentang kesejahteraan. Apa itu kesejahteraan? Nanti ada sedikit ceritanya. Nah, yang keempat ini rangkuman saja ya. Jadi sebetulnya kontribusi psikologi sosial dalam pengembangan masyarakat itu seperti apa? Gitu ya. Jadi ada 4 hal. Nanti kalau itu sebetulnya apa sih yang kalian dapat konstruksi gitu ya, pemahaman apa, boleh dari 4 ini. Kalau ada yang kurang dalam, kurang jelas, boleh ditanyakan langsung pas slide ini jalan ya. Kita lanjut, tujuannya ada 4. Waduh, biar nggak ngantuk ya. Kita masuk ke sub pokok bahasan. Di sini ada 4 juga. Bentar. Kita masuk ke sub pokok bahasan itu juga ada 4 ya. Kita masuk ke tadi kita perlu tahu ya tentang social capital karena mau dikaitkan dengan peranannya dalam relasi sosial anggota komunitas. Lalu kita juga perlu pokok bahasan, sub pokok bahasan tentang pemberdayaan dan faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga tentang capaian kesejahteraan dari pengemas. Kalau di pengemas kan ada tentang tipe pengorganisasian sosial ya, ada bedanya dengan penyuluhan gitu ya. Nah, di sini ada pokok bahasan yang tentang capaian kesejahteraan. Nah, yang keempat tentang kontribusi. Ini sub pokok bahasannya. Ini untuk mengingatkan saja ya, pengemas itu menurut Lubis 2010 ada 4 hal ya, 4 hal yang di pinggir komunikasi. Tadinya 5 ya, bintang gitu ya, kan bintang tuh masih pada ingat ya, advokasi, pengorganisasian komunitas, pengembangan kapasitas, pengembangan jejaring, komunikasi, informasi, dan edukasi. Advokasi untuk pihak lain yang lebih tinggi, pengorganisasian komunitas di dalam ya, agar ada bagi-bagi peran, bagi-bagi tugas, semua anggota komunitas mendapat perannya. Lalu pengembangan jejaring bisa ke luar komunitas,
pengembangan kapasitas, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota komunitas atau organisasi atau lembaga yang ada di dalam komunitas. Nah, yang terakhir komunikasi menurut Pak Freddy Antoni menjadi penting dan dia roh dari pengembangan masyarakat ini, karena pengelolaan komunikasi, informasi, dan edukasi itu sudah begitu masuk dalam arena-arena ini ya. Tentu kalian ingat. Nah, di sini pengembangan masyarakat itu pengantar ya. Nah, di sini ada beberapa literatur lama tapi menarik ya, dan itu buku babon ya. Nah, di sini ada pengembangan masyarakat itu kan kontribusi untuk pengembangan ekonomi dan non-ekonomi. Ekonomi creation dari pengemas itu kan dari komunitas yang sewilayah gitu, yang punya ikatan gitu ya. Itu menjadi target dari pengemas. Namun bukan itu saja, tapi juga ada dimensi yang non ekonomi seperti untuk pengembangan sosial, politik, budaya, lingkungan, dan spiritual. Makin kohesif, makin punya akses dan kontrol ke pihak yang lebih tinggi, misalnya gitu. Budayanya juga sudah lebih mengakar, budaya lokal lebih dipertimbangkan. Nah, itu kan adalah contoh dari bagaimana sebetulnya yang diharapkan dari pengembangan masyarakat. Untuk aspek dimensi-dimensi tersebut juga diharapkan maju bersama dengan adanya pengembangan masyarakat. Kita citasi lagi ya, menurut Nasdian 2014. Pengembangan masyarakat adalah suatu proses yang menekankan adanya partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan mensinergikannya dengan usaha pembangunan dari pemerintah lokal dan stakeholder lainnya dalam mengorganisir sumber daya manusia, lingkungan, ekonomi lokal untuk meningkatkan taraf hidup dan proses pembangunan yang efektif. Jika di-highlight yang menjadi menarik dan relevan psikologi sosial ini, keywordnya adalah melalui kata konsep partisipasi, inisiatif masyarakat, bukan top down saja ya gitu. Tapi ada proses-proses pengorganisasian di masyarakat tadi ya, keterlibatan di dalam peran-peran itu, partisipasi dan inisiatif masyarakat. Nah, untuk apa sih gitu ya? Untuk meningkatkan taraf hidup. Ya, bisa ekonomi. Nah, meskipun banyak ini kan dari yang powerless ya, di sini Lord and Hutchison itu yang real powerless sama yang untuk power itu untuk menegosiasikan power dari yang memang tidak punya power, dari yang benar miskin dan sampai yang memang tidak berdaya. Nah, di sini surplus powerlessness adalah orang yang sampai akhirnya merasa tidak mampu, tidak usah berbuat apa-apa karena tidak akan mengubah apa-apa. Itu menurut Lord Hutchison. Nah, pengembangan masyarakat harusnya masuk dan menjembatani dari yang agar real powerlessness dan surplus powerless ini agar menjadi power, ya, menjadi memiliki power. Kalau Pak Tony pakai yang itu zero atau positive sum gitu ya. Nah, kita harapkan positive sum itu terjadi dan mampu mengungkit warga atau komunitas yang dari yang tidak punya power ini apa. Misalnya dalam satu komunitas ada yang maju gitu ya, tapi coba kelompok yang powerless-nya ya, yang tidak punya powernya, apakah ikut maju ataukah belum memperoleh concern. Nah, itu yang diharapkan dari pengemas yang berkeadilan gitu ya, pengemas yang untuk meningkatkan semua dimensi yang ada di dalam komunitas. Nah, lalu di sini masuk ke buku pengemas nih, kalau kalian punya nih, perlu juga Philip and Pittman 2009. Pengemas itu kan kan banyak sudut pandang ya ketika di pengemas. Nah, Philip dan Pittman menyatakan bahwa pengemas itu sebagai dari proses dan dampak. Adanya aksi kolektif, adanya perbaikan, itu kita melihatnya ada pengembangan masyarakat di sana. Tapi ketika kita melihat pengemas itu sebagai peningkatan kapasitas, sudah mampu menjalankan turbin bersama misalnya, selalu mengeluarkan listrik
Nah, itu kan bisa juga gitu ya, warga memiliki peningkatan kapasitas dan itu dilihat sebagai pengembangan masyarakat. Nah, proses dan dampak ini yang bisa jadi membutuhkan proses, membutuhkan banyak stakeholder, membutuhkan perubahan sikap dari pihak-pihak yang terkait. Nah, ini dihubungkan oleh social capital. Ya, jadi upaya-upaya yang dilakukan, yang diharapkan itu sebetulnya bisa digerakkan oleh social capital. Nah, lalu apa sih social capital itu gitu ya? Kepercayaan, norma, jejaring gitu ya. Nah, banyak kajian mengkaji tentang social capital. Nah, agar lebih elaboratif gitu ya, karena aspek dari melibatkan proses sama dampak ini besar gitu, makanya perlu banyak bidang gitu ya, kontribusi bidang yang kalau menurut Philip dan Pittman tuh ada yang ekonomi, ada yang politik, ada yang psikologi. Nah, itu pengantar mengenai pengembangan masyarakat ya, poin-poin kritisnya adalah tadi proses, dampak, dan sosial capital. Nah, kalau lihat komunitasnya gitu ya di Indonesia, masih apakah sudah budaya kolektivisnya masih ada atau individualis? Banyak penelitian ke arah sana ya. Nah, meskipun demikian, seperti bangsa-bangsa Asia lainnya, Indonesia masuk ke budaya kolektivis ya. Ada kajian tuh 1-2 hal itu individualis, namun solidaritas sosial masih dianggap menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Kita sering mendengar tetangga menyiapkan makanan ya kalau di Indonesia. Kalau di luar ada nggak sih? Masing-masing ya bisa jadi. Tapi di Indonesia, di RT saya, di RT teman-teman, mungkin hal itu masih terjadi ya dalam terkait sama pandemi. Belum lagi yang lain gitu ya. Tetangga punya acara ya, ada nikahan, ada sunatan, ada yang meninggal, tentu nggak etis kalau kita nggak datang, nggak berkunjung, bertanya, dan memberikan bantuan. Bisa masakin makanan gitu ya, bisa menghimpun sejumlah uang gitu ya, bisa bertanya dan lalu mendirikan tenda segala macam, itu kan adalah bentuk solidaritas yang nggak bisa terbayang kalau tidak ada solidaritas gitu di antara warga. Nah, Indonesia sampai sekarang alhamdulillah, dan itu kekuatan ya, Indonesia punya solidaritas sosial. Termasuk juga komunitas-komunitas di dalamnya gitu ya. Jika di kota itu meluruh tapi ada, nah di desa apakah masih kuat? Nah, tapi di beberapa tempat masih menunjukkan bahwa solidaritas sosial di Indonesia itu masih ada dan masih kuat dan bisa sebagai modal untuk mengatasi masalah-masalah dan isu yang datang ke komunitas. Nah, lalu ada ini ya, kita berkaca lagi ya tadi ya, komunitas-komunitas ya, kita berbicara komunitas, berbicara sosial capital, berbicara pengemas. Nah, terkait dengan ekosistem ya. Ada warga yang mudah berkumpul, ada yang tidak, ada warga yang mudah digitalnya mudah, maka mudah untuk diskusi online juga bisa gitu ya. Ada yang harus dikumpulkan tokoh gitu ya. Nah, itu bisa terkait dengan ekosistem ya, terkait mata pencahariannya, terkait nilai budayanya gitu ya. Nah, ini juga kita mempertimbangkan bekerjanya psikologi sosial dalam pengemas itu juga terkait dengan ekosistem. Selain ekosistem ya, solidaritas tadi, guyubnya orangnya gitu ya, meskipun diferensiasi sudah banyak. Nah, tapi di situ juga komunitas yang menarik adalah beragam instrumen kebijakan ya dari pemerintah yang kalau kalian kenal, dana desa,
dan digitalisasi gitu ya. Nah, itu instrumen kebijakan digitalisasi itu juga mempengaruhi kehidupan orang di pedesaan atau di komunitas tertentu gitu ya, menjadi lebih dinamis gitu ya. Ada yang menjadi lebih mudah untuk berkomunikasi, ada juga yang harus belajar lagi tentang etika bersosial media gitu ya, ada yang mampu menggunakan dana desa gitu ya. Nah, jadi konteks komunitas yang dengan beragam dimensinya tadi, dimensinya ini gitu ya, itu yang akan kita lihat dikaitkan dengan pengembangan masyarakat. Nah, agar lebih ini ya, agar lebih tercipta value-nya gitu ya, maka tadi perhatian pada social capital itu penting gitu ya. Kenapa social capital gitu ya? Kenapa? Nah, itu yang akan kita lihat di slide berikutnya. Social capital dan peranannya dalam relasi sosial anggota komunitas. Nah, social capital itu dilihat sebagai hampir sama network, norm of reciprocity, dan mutual trust. Ya, bridging, bonding, jaringan, ikatan sama aturan ya. Nah, yang memfasilitasi kerjasama di antara anggota masyarakat dan institusi. Karena kita melihatnya psikologi komunitas, maka yang dilihat adalah bukan hanya individu tapi masyarakat dan institusi. Apa sih institusi ya? Lembaga-lembaga yang ada di komunitas gitu ya. Nah, social capital ini bekerjanya, tadi kita lihatnya di komunitas ada lembaga-lembaga, ada kelompok, maka social capital ini bekerja interpersonal di dalam komunitas, di dalam organisasi maupun antar komunitas atau masyarakat yang lebih luas. Bayang ya, mungkin ini sudah dibahas di Enlight menjadi fokus kajian banyak mata kuliah juga tentang terkait social capital. Nah, social capital ini dia mempertimbangkan perilaku serta sikap, pengalaman, perilaku, dan well-being individu dalam konteks kelompok, organisasi yang ada di dalam komunitas atau unit yang lebih besar lagi. Apa artinya ya? Nah, bukan hanya kepercayaannya seperti ini, jaringannya seperti ini gitu ya, tapi social capital itu ditelaah juga dengan mempertimbangkan sikap, perilaku, pengalaman orang lain. Nah, itu pada akhirnya akan membentuk sikap, pengalaman, perilaku, well-being individu gitu ya, dengan adanya social capital yang ada di masyarakat. Tidak hanya mempertimbangkan kohesi sosial, tetapi juga bridging. Ya. Interpersonal bonding penting sebagai katalis untuk mempertahankan partisipasi, sementara network bridging untuk meningkatkan kekuasaan, akses, maupun pembelajaran untuk peningkatan kapasitas organisasi lokal. Nah, tadi ya, karena yang tadi ya, atribut-atribut yang ada dalam komunitas. Nah, pada akhirnya social capital ini juga diperlukan gitu ya. Telaahan social capital ini apa tadi? Network untuk apa sih? Meningkatkan kekuasaan, interpersonal bonding ya. Nanti kamu datang ya gitu. Kan kalau anak milenial nggak seru kalau tanpa kehadiran kamu gitu ya. Nah, untuk mempertahankan partisipasi. Nah, lalu ada norms ya sebetulnya. Nah, inilah yang pada akhirnya bekerjanya social capital itu dalam relasi antar individu anggota komunitas. Bisa untuk mendukung kohesi sosial. Lewat apa? Lewat yang seperti ini gitu ya. Tapi bukan hanya interpersonal saja sebetulnya, tapi sebetulnya untuk mempertahankan partisipasi. Bridging bukan hanya punya kenalan, punya cerita dari komunitas yang mana, tapi sesungguhnya bridging itu juga bisa, network dan bridging ini bisa untuk
meningkatkan kekuasaan. Kekuasaan tuh artinya secara politik dia bisa menjadi program gitu ya. Nah itu kan kekuasaan juga ya, untuk belajar, untuk menambah kapasitas di organisasi lokal. Jadi itu bekerjanya social capital di komunitas. Ada pertanyaan? Karena social capital itu dilihatnya bisa individu dan komunitas, maka ini sikap, pengalaman, perilaku well-being ini dilihatnya juga dalam konteks kelompok gitu ya. Ada yang senang untuk berorganisasi, dia menjadi lebih sejahtera, ada yang enggak. Nah itu juga bagaimana sih social capital yang ada di dalam komunitas gitu ya. Kalau dia interpersonal bondingnya bagus, maka sikap sama perilaku well-being individu ya di dalam komunitas tersebut bagus gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini social capital pada individu ya. Jadi menurut Perkins dan Long itu social capital ada pada individu dan komunitas. Ini tabelnya nih sudah saya ini langsung ya, tapi nggak enak kalau dipisah ya. Jadi ya dia ada 2 level ya. Social capital itu ini satu individu, yang ini yang komunitas. Ya, ini yang komunitas. Nah, kita kan berbicara yang individu dulu. Tadi kan social capital itu bekerjanya di berlapis ya, ada individu, ada kelompok, ada komunitas gitu. Nah, pada individu kita akan berbicara tentang kognisi atau belief-belief, keyakinan yang pada individu gitu ya, yang terkait dengan social capital. Nah, ada yang informal, ada yang formally organized. Jadi bukan hanya social capital pada individu gitu ya, tapi kalau menurut Perkins and Long sebetulnya dia tuh berupa apa? Dia perilaku ya atau kognisi. Kok perilaku sih gitu ya? Nah, perilaku itu juga menjadi bagian dari analisis social capital gitu. Kalau orang neighborhood ya, kalau orang saling kompak gitu ya, botram mau puasa, botram mau pandemi kemarin ada apa-apa langsung disinfektan swadaya misalnya. Itu kan perilaku yang ada di ketetanggaan ya, wilayah ketetanggaan. Nah, itu sebetulnya kita melihat bahwa perilaku yang sesungguhnya itu adalah social capital juga gitu. Jadi bukan hanya kognisi ya, tapi juga perilaku sosial. Ini ya, jadi yang kolom sama yang row itu saling terkait, bacanya gimana ya? Social capital ada yang kognisi dan ada yang perilaku sosial. Dia ada yang informal sama ada yang formal, gitu ya. Nah kalau kognisi dia itu berupa apa sih gitu ya? Sense of community sama collective efficacy. Apanya tuh gitu ya? Nah kalau sense of community dia informal karena bisa dimiliki oleh individu ya, individu dalam batasan-batasan yang tidak selalu formal. Makanya neighborhood, Perkins mencontohkan neighborhood saja. Tapi kita bisa melihat bahwa yang konteks yang bukan formal itu berarti yang mengarahkannya social capitalnya adalah sense of community. Rasa, banyak yang menerjemahkan ini ya, ada rasa kepemilikan komunitas, rasa bermasyarakat ada juga. Ini yang informal. Nah lalu tapi kalau sudah terkait dengan lembaga-lembaga formal, kemampuan komunitas gitu ya. Kalau di Indonesia misalnya terkait sama organisasi desa misalnya, nah maka social capitalnya itu kita bisa menyebutnya yang berupa kognisi, collective efficacy. Perilakunya itu adalah perilaku
warga negara, perilaku anggota warga desa gitu ya, bisa juga seperti itu. Nah, tapi apa sih gitu ya? Nah, nanti kita akan lihat ketika social capitalnya itu yang di tingkat komunitas. Nah, di tingkat individu juga ini itu bisa menyangkut yang formal gitu ya. Nah, kalau sudah menyangkut kepercayaan untuk bisa mencapai sesuatu, bisa memberikan layanan tertentu gitu ya dari individu-individu yang terkait dengan organisasi desanya ya, terkait sama lembaga formal yang ada di desanya, itu masuk ke collective efficacy kalau menurut Perkins and Wong. Nah, di sini perilakunya adalah citizen participation, warga negara, warga desa, warga komunitas. Nah, sebetulnya apa itu sense of community? Sense of community tadi adalah kognisi ya, kognisi di tingkat individu ya, kognisi yang ada pada individu ya, social capital yang ada pada individu berupa kognisi. Itu artinya dia bukan perilaku gitu sih artinya ya. Di literatur yang lain sense of community ini ada yang dibilang dengan perasaan ya. Nah, ini perkembangan berikutnya Macmillan dan Harris itu sense of community itu adalah perasaan dari anggota yang memiliki keanggotaan di dalamnya suatu komunitas, suatu lembaga RT misalnya ya, kelompok sosial. Nah, perasaan bahwa anggota yang satu menjadi anggota yang lain pada kelompoknya dan membagi keyakinan bahwa kebutuhan anggota dapat dipenuhi selama mereka komitmen dalam keadaan kelompok. Jadi bukan hanya bukan hanya saya satu kelompok sama kamu, saya kelompok ini gitu ya. Tapi kalau kita bersama nih, maka kita bisa memenuhi kebutuhan kelompok kita. Itu dari sense of community. Apa saja ininya variabelnya gitu ya. Yang membentuk sense of community itu apa sih? Keanggotaan, orang yang kuat anggotanya, elemen keanggotaannya, maka sense of community-nya tinggi. Pengaruh ya antara dia, kalau kita tidak punya ikatan apapun ya dengan komunitas kita, itu biasanya sense of community-nya kurang ya. Misalnya sekarang dengan adanya WFH, SFH, maka vaksin misalnya. Nah, maka keanggotaan orang di tiap desa ya, datanya udah terdata belum? Kok nggak muncul ya? Nah, itu kan artinya ada pengaruh komunitasnya pada kesejahteraan dia. Nah, biasanya mau untuk juga mampu menampilkan perilaku sosial yang baik gitu ya, kalau komunitasnya punya pengaruh pada dirinya. Integrasi dan pemenuhan bersama. Integrasi dan pemenuhan kebutuhan bersama. Kalau bersama-sama dengan anggota lainnya, maka dia di komunitas itu bisa dipenuhi kebutuhan bersama. Kalau berbagi pengalaman bersama itu sejauh mana komunitas memberikan pengalaman-pengalaman bersama gitu, melakukan ritual bareng, melakukan olahraga bareng, gotong royong pasti bareng ya, gotong royong yang sering misalnya gitu, gowes bapak-bapaknya misalnya, kan itu juga berbagi pengalaman bersama, gowes se-RT misalnya. Nah, itu yang membentuk sense of community. Jadi sense of community adalah social capital yang ada pada individu yang berada pada tataran kognitif yang bersifat informal. Tidak harus kaitannya dengan lembaga-lembaga gitu ya. Nah, kalau yang collective efficacy ini tadi itu juga social capital yang ada pada individu yang berupa kognisi, tapi dia terkait lembaga formal kalau menurut Perkins ya. Nah, di sini itu yang baik gitu ya, komunitas yang baik itu yang organisasi-organisasi lokalnya kuat, misalnya lembaga pemudanya, lembaga ibunya,
pengajiannya misalnya. Nah, kalau yang dia yakin lembaga-lembaga tersebut mampu memenuhi kebutuhannya, maka mereka kan artinya aspek kehidupan mereka bisa kontrol dalam lembaga-lembaga tersebut ya. Nah, kolektif efikasinya baik gitu ya. Secara kognitif, anggota komunitas dapat merasa mampu untuk mengontrol kehidupan mereka dan komunitas mereka dengan kemampuan yang mereka miliki serta memperoleh pengetahuan kritis tentang lingkungan mereka. Lembaga-lembaga yang ada dalam ini mereka itu berfungsi baik sehingga mereka dapat mengakses kontrol pengambilan keputusan ya yang lebih tinggi gitu ya jika lembaga-lembaga tersebut juga ada di komunitas mereka. Mereka yakin dengan kapasitas lembaga-lembaga yang ada di dalam komunitas mereka. Nah, lalu di sini tadi collective efficacy Perkins ya. Nah, kalau menurut Carroll sebetulnya collective efficacy itu membahas keyakinan kelompok yang dibagi dalam anggota bahwa mereka akan bersama-sama menikmati hasil. Nah, di sini prosesnya adalah juga ke lebih something formal gitu ya. Bisa mampu manajemen konflik, bisa keberlanjutan dan pengembangan kesatuan aksi pelayanan sosial. Kalau sense of community belum ya, baru pada jika bersama memenuhi kebutuhan. Tapi kalau collective efficacy kita mampu dengan menggunakan sumber daya yang termasuk formal untuk Untuk yang ini memberikan pelayanan sosial, untuk pengembangan program, untuk manajemen konflik. Kebayang nggak bedanya sense of community dan collective efficacy? Sama-sama social capital, sama-sama berupa kognisi, tapi yang satu formal dan yang satu informal. Perilakunya akhirnya berbuah dilihat dari perilaku sosialnya juga, yang satu bisa melihatnya skup ketetanggaan saja, tapi yang kedua sebagai warga komunitas yang baik, ikut dalam rapat gitu ya. Identitas itunya muncul. Warga negara. Tidak ada pertanyaan dari sini? Sahabat community. Nah, di sini kita lalu masuk kepada social capital yang bekerjanya di komunitas. Nah, pengorganisasian dalam komunitas dan pengembangan masyarakat mempertimbangkan interdependensi yang ada di komunitas dan kemampuan adaptif komunitas terhadap situasi yang mensyaratkan adanya perubahan. Nah, kalau kita lihat di sini interdependensi siapa gitu ya. Nah, ada institusi dan organisasi yang ada di komunitas gitu. Jadi karena bukan hanya di individu tapi lembaga-lembaga sosialnya gitu ya, ekonomi, ada yang punya warung pulsa gitu ya, ada yang kantor publik gitu ya. Nah, itu yang kalau terhubung dengan baik, konektivitasnya baik, nah itu social capital di tingkat komunitas juga baik. Analisis SC di level meso atau extra individual level, karena bukan di individual, menunjukkan adanya kaitan antara modal ekonomi dan kekuasaan dari keberadaan organisasi dan kelembagaan di komunitas. Apa tuh artinya ya? Sebentar. Slide berikutnya apa ya? Oke. Berarti saya menjelaskan di slide ini saja. Social capital pada komunitas ini adalah lebih pada interdependensi kekuatan lembaga-lembaga sosial dalam komunitas. Tadi ya, lembaga untuk kumpul bapak-bapak, pengajian bapak-bapak ada. Kumpul ibu-ibu, pengajian rutin beda hari sama bapak-bapak ada. Terus kelompok PKK untuk yang sebar-sebar vitamin A sama sebar-sebar flyer sensus ada. Nah, terus apa lagi ya? Itu
sosial, keagamaan, BUMDes misalnya. Ada nggak BUMDes? Ada misalnya. Kinerjanya gimana? Memuaskan atau tidak? Ada yang memuaskan, ada yang tidak. Kalau yang memuaskan berarti bagus juga gitu ya. BUMDes bisa interdependensi untuk dengan lembaga sosial lainnya yang ada di dalam komunitas. Ada nggak kelompok paguyuban petani atau misalnya nelayan gitu ya, punya nelayan, ada BUMDes. Nyambung nggak tuh gitu ya? Bisa nggak tuh sumber daya yang ada di BUMDes tadi nih, modal ekonomi yang punya power diakui secara formal untuk mengelola dana ya di tingkat desa sama kebutuhan-kebutuhan nelayan misalnya. Kalau itu ada saling interdependensi, BUMDes mengakomodir kebutuhan-kebutuhan warganya ya dari beragam mata pencaharian, banyak yang UMKM, berarti kan UMKM-nya menjadi concern juga gitu ya, yang petani juga. Nah, jika ada interdependensi, maka social capital di tingkat komunitas itu juga kuat. Bukan hanya kuat gitu ya, tapi juga membanggakan ya kalau dia juga antar lembaga tersebut dia adaptif gitu ya terhadap perubahan. Nah, jadi rada bukan hanya terkoneksi gitu ya, tapi juga adaptif. Misalnya ketika BUMDes ada yang, jangan BUMDes ya, ketua RT ada yang kinerjanya kurang bagus gitu ya, padahal harus kinerjanya cepat gitu ya, harus terhubung dengan sosial media terus untuk koneksi data gitu ya, connecting informasi. Nah, jika itu kan dia mewakili ini ya, kekuasaan di lingkungan. Nah, jika social capitalnya itu baik di tokoh-tokoh tiap lembaga itu ya, interdependensi antar lembaganya baik dan adaptif ya. Kemarin saya merasakan ada yang tadinya offline menjadi online gitu ya. Data-data yang sebar saja terus harus pakai software gitu ya. Nah, itu kan adaptif terhadap perubahan ya. Nah, bisa jadi kalau tidak ada orang, tidak ada kepemimpinan yang baik, yang mampu mengarahkan, mengorganisir kerjasama antar lembaga ya, kolaborasi antar di sini masih interdependensi ya, jadi saling terkaitnya itu erat. Nah, maka social capitalnya ada gitu. Di desa terhubung sama yang di RT RW gitu ya, itu kan akan lebih baik bagi komunitas gitu, karena social capital itu berjalan di sana gitu. Dan bukan hanya interdependensi ya, saling bergantung, juga yang adaptif. Itu yang menjadi fokus kajian menurut Perkin kalau kita melihat social capital yang ada di dalam komunitas. Bisa jadi tadi ya, kinerja, harus juga digital, faktor pemimpin itu yang mempengaruhi kemampuan adaptif gitu ya. Dan membuat interdependensi itu ada. Kalau jalan masing-masing semua, loh ternyata program ini sama lembaga ini sudah dibentuk sama lembaga yang satunya. Nah, hal-hal seperti itu bisa jadi menunjukkan kurangnya interdependensi. Tapi kalau interdependensi artinya ada kepercayaan, ada network yang dibangun gitu ya. Nah, itu akan lebih baik menggambarkan social capital yang ada di komunitas. Oke, saya kira itu social capital ya, subpokok bahasan 1 sudah dijelaskan. Ada pertanyaan? Pokok bahasan 1. Nah, yang kedua itu kita masuk ke, jika tidak ada, kita lanjut ke subpokok bahasan 2, itu terkait dengan empowerment menurut Zimmerman ya. Ini banyak disitasi ya, Zimmerman, Diener. Nah, empowerment itu tadi ya, suatu yang menjadi
alat gitu ya bagi pengembangan masyarakat. Tadi kan social capitalnya sudah nih ya, proses ke dampak. Nah, terus dalam pengembangan masyarakat, apa yang di-highlight, apa yang menjadi concern? Tingkat taraf hidup sama apa? Kesejahteraan. Apa sih itu ya? Bagaimana itu bisa dicapai ya? Kalau itu goals-nya, nah lalu prosesnya itu apa? Dengan memberi keberdayaan gitu ya. Apakah dia dampak ataukah dia proses? Nah, kalau Zimmerman ini melihat empowerment itu bisa dilihat sebagai proses, maka ada dampaknya dan dia bukan hanya di komunitas saja, bukan hanya di organisasi saja, tapi di 3 itu bisa dianalisis gitu ya. Dari pengembangan masyarakat yang tadi aksinya ada banyak tadi. Nah, sejauh mana pengemas itu telah memberdayakan individunya, sejauh mana pengembangan masyarakat itu sudah memberdayakan organisasinya atau komunitasnya. Nah, di sini saya masih mengambil bahasa-bahasa dari itu ya Zimmerman ya. Misalnya di sini pengambilan keputusan ya, individu kan orang belajar mengambil keputusan. Yang ikut dalam program, maka saya mau ikut atau saya mau mengikuti program secara aktif atau saya berhenti di sini. Dia berdaya ya, dia mengambil keputusan, maka dampaknya adalah dia punya sense of control. Manajemen sumber daya. Sumber daya di sini kan sumber daya di tingkat individu ya, gitu. Nah, sama yang berupa bekerja sama dengan orang lain. Nah, dia bisa memikirkan kalau saya ikut, maka saya perlu mengorbankan berapa sumber daya, apa hasilnya. Nah, bisa jadi akhirnya perilaku berpartisipasi. Bekerja sama dengan orang lain, ya itu juga sebagai prosesnya. Itu di tingkat individu, kalau kita menganalisis keberdayaan menurut Zimmerman. Nah, kalau di tingkat organisasi, tadi social capital juga bekerja di ada individu, ada organisasi, ada komunitas. Nah, keberdayaan apa ya yang di organisasi itu yang dapat memberdayakan gitu. Organisasi yang berdaya itu apa gitu ya? Organisasi yang mampu memberikan kesempatan untuk berorganisasi, untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, untuk adanya pembagian tanggung jawab. Nah, tadi ada kepemimpinan. Keberdayaan dalam organisasi prosesnya melalui ini. Apa sih dampaknya gitu ya? Pada akhirnya tadi misalnya BUMDes atau program bisa memperoleh sumber daya, bisa memperoleh bantuan alat, bisa memperoleh finansial tertentu gitu ya. Kalau organisasinya kuat, organisasinya ada yang kita bikin program pasca panen dari singkong atau pasca panen dari nanas misalnya, karena bisa bikin selai, bisa di apa ya. Nah, kalau organisasinya kuat gitu ya, nah maka ada yang dia makin oke kan gitu ya, ada yang bikin proposal, ada yang bikin anggaran, ada yang saya koneksi sama itu deh apa namanya ada yang ngatur kepemimpinan, ada yang saya perlu minta data, ngecek data dari monografi desa saya ke orang desa misalnya, ke staf desa. Nah, organisasi yang berdaya itu pada akhirnya punya ini pengaruh pada kebijakannya turun nih. Jadi ada 3, dia efektif memperoleh sumber daya, jaringan dengan organisasi lainnya, sama pengaruh pada kebijakan. Pada akhirnya dia punya, meskipun kebijakan tuh nggak harus pemerintah daerah gitu ya, di tingkat desa pun kan bisa punya aturan-aturan ya gitu yang untuk guidance bagi yang di tingkat bawahnya bekerja. Jadi bisa juga ke pengaruh pada kebijakan. Nah, di tingkat yang lebih luas lagi, keberdayaan itu di tingkat komunitas ya, prosesnya rada lebih luas nih gitu ya, rada pada bagaimana mengakses pada sumber daya yang tadinya tidak punya sumber daya, bisa apapun ya, bisa orang, bisa finansial gitu ya, bisa teknologi. Nah, kalau yang berdaya ya
itu komunitas yang berdaya dia akses pada sumber daya. Nah, dia ikut pada struktur pemerintahan. Partisipasi politiknya tinggi lah gitu. Jadi bukan hanya voter saja gitu ya, tapi juga ada wakil-wakil di pemerintahan, sama toleransi pada keberagaman. Di Indonesia poin ini apakah sudah ini ya? Kalau kasus Saskia tuh ini ya, dengan Twitternya ya, se-Indonesia jadi pada tahu ya, kasus yang cara membangunkan sahur ya, itu sebetulnya untuk mengadres tentang toleransi pada keberagaman. Nah, dari proses-proses yang di komunitas itu tadi, nah pada akhirnya dia bisa koalisi organisasi, kepemimpinannya menjadi pluralis, mempertimbangkan kepentingan banyak pihak gitu ya, yang tidak sama keahlian berpartisipasi bagi anggota komunitas. Apa ini maksudnya anggota komunitas makin banyak yang berpartisipasi dan dia bisa kalau di perencanaan nggak cuma datang doang, di pelaksanaan nggak cuma ikut doang gitu loh, bisa juga memberikan aspirasi-aspirasi gitu ya. Ini dampaknya. Saya mau nyontek dulu. Oke. Nah, ini adalah analisis keberdayaan atau pemberdayaan ya. Nah, empowerment di sini adalah kalau saya lebih senang keberdayaannya. Saya nggak ngehubungin Zimmerman-nya ya, tapi keberdayaan dilihat sebagai proses, ada dampak tadi ya. Ini kan di dalam pengembangan masyarakat nih konteksnya. Nah, ini ada di tingkat individu, organisasi, dan komunitas. Keberdayaan itu apa sih? Yang dengan mensyaratkan proses demikian, maka hasilnya demikian dampak. Itu analisis dari empowerment menurut Zimmerman. Oke. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan. Cukup banyak literatur yang disitasi ya, dikaitkan dengan praktek pengembangan masyarakat sama penelitian gitu ya, sama isu-isu terbaru. Nah, di sini pengembangan masyarakat itu apa ini untuk pemberdayaan ya. Nah, yang kedua kepemimpinan tadi penting untuk menggiring komunitas pada peningkatan kapasitas, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan. Intinya apa? Pentingnya peran kepemimpinan. Nah, lalu di sini faktor psikologis ya seperti persepsi, sikap, pengaruh sosial, identitas sosial, relative deprivation itu serta pengambilan keputusan dalam perilaku ekonomi dapat memetakan komunitas terkait satu isu maupun relasi sosial. Ini nanti saya perbaiki dulu ya. Maupun relasi sosial yang ada di komunitas. Jadi gambaran profil komunitas itu bisa dilihat dari apa? Dari persepsi individu, bisa persepsi anggota lembaga gitu ya terhadap isu-isu tertentu gitu ya. Isu tertentunya bisa apa? Ada inovasi sosial, ada masalah terkait dengan lingkungan gitu ya, ada yang mencemarkan atau ada hoax misalnya. Nah, itu yang program-program yang lain apapun isunya gitu ya. Nah, bisa jadi faktor psikologis yang ini nih gitu ya. 1 2 3 4 5 6 itu rada terkait, rada relevan ya ketika itu menjadi concern di komunitas. Ini faktor psikologis. Nah, kalau yang bawah ketika untuk aksi kolektif ya. Oke, saya akan menjelaskan yang von Zimmerman itu identitas sosial, persepsi ketidakadilan dan keyakinan. Oke. Nah, kalau faktor psikologis ini itu persepsi tahu ya tentang satu isu. Kalau kemarin persepsi tentang konflik ya, persepsi tentang TNI atau persepsi tentang petani ya, konflik lahan terkait dengan sumber daya agraria. Nah, itu kan bisa menjadi profil komunitas bahwa kalau pengembangan masyarakat berikutnya seperti apa gitu. Jangan asal masuk itu perusahaan MNC yang kemarin ada terus nggak jalan kan gitu kan. Karena di dalamnya
persepsi antar anggota komunitasnya belum utuh gitu ya, social capitalnya belum terkait dengan pihak luar gitu ya, social capital dengan yang TNI AD. Sikap juga tahu ya, menilai sesuatu gitu kalau ngerti tentang keberlanjutan, maka jangan promosi tentang pupuk anorganik gitu. Kalau concern orang-orang sudah banyak pupuk, artinya dia menilai lebih tinggi, dia mau bergerak kalau ada yang terkait dengan pupuk organik nih gitu ya. Kalau misalnya mahasiswa atau kelompok yang lain promo, itu kan jadinya nggak sesuai dengan profil sikap ya komunitas tersebut. Nah, lalu pengaruh sosial. Nah, kita bisa pengaruh sosial nih kemarin nih kalau menurut banyak literatur tuh penting banget. Yang pertama tuh konformitas ya. Kita itu kalau mau diterima gitu ya, lihat yang lain gitu kan, ada norma-norma, yang lain ikut, saya enggak, saya ikut gitu ya. Kalau yang indoktrinasi, yang obedience mungkin tidak, tapi yang konformitas dan pengaruh sosial tuh bisa kita terapkan ya, bisa menjadi profil bagaimana mudah untuk kan ada yang pasif sama aktif ya gitu komunitas. So, ada pembukaan untuk bantuan ini paling lambat seminggu ini. Ada yang langsung bergerak, kadernya, kadesnya misalnya. Ada yang susah ya, dan kita nggak butuh di situ misalnya. Ada yang seperti itu gitu ya. Ada yang butuh tapi nggak ada orang yang mengerjakan siapa gitu ya. Nah, itu kan kalau kita lihat dari pengaruh sosial, maka ada respons yang berbeda dari komunitas terhadap isu-isu yang dari luar yang masuk ke komunitas. Identitas sosial dikaitkan dengan yang Van Zomeren ini, semakin identitasnya kuat, maka dia akan muncul aksi kolektifnya, gitu ya maksudnya. Nah, relative deprivation ini dekat ke pengaruh sosial ya, dia bisa jadi kuat gitu ya ketika komunitas sebelah juga punya loh komoditi satu desa, apa asinan pala. Waduh, di kita juga sama asinan pala. Bedanya apa ya? Kita komunitas desa sebelah bisa, kita sama apa kita kasih pala yang rasa-rasa, misalnya rasa lada hitam atau ini ya, inovasinya lalu ada dari relative deprivation. Dia nggak enak kalau yang samanya tuh dia membandingkan, pokoknya relative deprivation tuh dia membandingkan. Nah, lalu kalau pengambilan keputusan itu nah bisa jadi ini untuk yang punya program entrepreneurship, untuk program pinjaman modal misalnya gitu ya, mau ikut IoT atau tidak gitu ya, ikut asuransi atau tidak, itu kan perilaku ekonomi ya. Nah, itu nanti kaitannya ke yang sini nih, Kahneman dan Tversky ini 2002 ya. Apa sih ya perilaku itu? Itu kalau perilaku ekonomi anggota komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pilihan dapat dipetakan cenderung untuk yang tidak mengambil resiko. Nah, bisa jadi warga itu dalam situasi yang mau coba atau enggak, yang penting coba dulu. Enggak semua warga loh mau mencoba gitu ya. Coba dulu, lihat hasilnya nanti. Kalau sudah ada pasarnya baru mau gitu kan, bisa jadi seperti itu. Nah, kita perlu mempertimbangkan respon-respon yang kalau kalian tahu namanya ini kan bounded rationality gitu ya. Nah, ini yang bahkan gitu ya, kenapa dikaji, karena untuk yang pilihan ada keuntungannya saja belum tentu itu orang langsung mau gitu. Nah, makanya risk aversion ini karena orang cenderung untuk tidak mengambil risiko ya untuk yang perilaku ekonomi ini.
Nah, lalu kita kalau dikaitkan dengan yang nah, artinya apa? Ekonomi tadi ya, terus coba cara yang RW lain lihat lebih bagus, terus saya nah ini ke perilaku-perilaku berikutnya yang muncul dari pengaruh psikologis yang ada di tingkat individu ini gitu. Nah, dari yang adanya relative deprivation, dari adanya risk aversion, maka bisa jadi kalau sudah tidak risk aversion, ini apa ya? Risk seeking ya, lawannya tuh risk seeking, mencari resiko. Nah, maka pemberdayaan yang tadi ya, yang di tingkat individu, organisasi, yang prosesnya tuh dia makin mau banyak terlibat gitu. Kalau tadi yang makin mau masuk ke struktur pemerintahan, makin ada figur kepemimpinan yang berbagi peran. Nah harapannya dengan kita mengetahui ini gitu ya, yang sananya bisa dicapai gitu, yang pemberdayaan yang tadi kita bisa asumsi, kita bisa estimasi gitu ya, bahwa komunitas itu bisa semakin berdaya. Kira-kira gitu ya. Nah, kalau yang terakhir nih Van Zomeren itu untuk aksi kolektif ini ya, itu ada namanya persepsi ketidakadilan. Nah, kalau pakai pendekatan pengemas yang aksi aksi sosial ya. Aksi sosial itu, nah secara psikologis nih bisa karena dia menilai adanya ketidakadilan, perceived injustice, baik dari reward, baik dari prosedur gitu ya. Nah kalau ini tiga-tiganya hadir, dan ini keyakinan kalau dia ikut maka akan mengubah situasi dia, maka orang akan muncul aksi kolektif. Artinya apa? Aksi kolektif ini dia bisa muncul pemberdayaan yang prosesnya tadi ya, itu sense of control tadi di individu, di organisasi atau di komunitas gitu. Jadi ini adalah mekanisme psikologis yang bisa kita gunakan untuk asumsi ya, proses pemberdayaan yang dipilih oleh anggota komunitas untuk mau terlibat dalam pengembangan masyarakat. Oke, belum ada pertanyaan? Oke, pas sih kayaknya waktunya ya. Oke, 10 menit lagi paling saya butuh 3 slide lagi. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum? Nah, kita masuk ke subpokok bahasan terakhir, yaitu tentang kesejahteraan. Ya, kesejahteraan kalau dari program pengembangan masyarakat tuh taraf hidup, kesejahteraan gitu ya. Nah, sebetulnya kesejahteraan apa sih gitu ya? Pakai Prelotensky ya, di sini ada well-being banyak ya. Nah, di sini yang rada psikologi komunitas dan politik. Ada yang tapi sama sih intinya positive state of affair, tapi ada yang sangat klinis, mungkin nanti deskripsinya berbeda gitu ya. Nah, kalau saya pakai yang Prelotensky ini adalah positive state of affair brought about by the simultaneous and balanced satisfaction of diverse object and subjective needs of individuals, relationship and organization and community. Bisa kebayang well-being. Nah, well-being juga kemarin tuh banyak, ada well-being, ada wellness, ada kesejahteraan, ada kebahagiaan kah, happiness gitu ya. Tujuan dari intervensi pembangunan tuh apa sih? Intervensi program atau apa kan itu untuk yang ini ya, taraf hidup. Setelah taraf hidupnya bagus terus apa? Gitu ya. Ada indeks happiness ya teman-teman, jangan salah ya, indeks happiness global. Nah, ada yang terkait sama pandemi tuh apakah masih tetap sejahtera atau tidak gitu ya. Nah, ukuran yang tidak selalu objektif juga menjadi concern saat ini gitu ya. Makanya sekarang ada Hari Kesehatan Mental ya. Nah, well-being itu adalah perasaan positif yang secara simultan dan
simultan dan balance satisfaction, dan menyeimbangkan kepuasan dari objek yang beragam. Kebayang ya, karena kebutuhan kita itu kan ada macam-macam nih, ada yang individual, ada yang relationship, ada yang organization, ada yang community. Nah, jika semuanya positive state of di kebutuhan-kebutuhan ini, itu bagus ya. Beras sudah 2 liter pakai indeks kemiskinan, dia tidak miskin. Terus ada nggak ya berapa kali ngopi di kafe misalnya, objektif juga ya gitu ya, untuk kebutuhan individu ya. Liburan sudah menjadi kebutuhan individu, pakai ukuran yang mana ya gitu ya. Nah, namun itu dulu, kalau yang nasional kan beras ya. Terus kalau pendapatan itu kan 1,5 juta kah atau sudah 2 juta sekarang. Kalau pakai UMK itu kan ukuran-ukuran yang kebutuhan basic itu sudah dihitung, diukur. Kalau dia melampaui maka dia sejahtera, kalau enggak berarti enggak gitu ya. Nah, tapi kalau Preltensky bukan hanya objektifnya ya, kebutuhan yang objektif, tapi juga kebutuhan yang subjektif. Wow gitu ya, subjektif gimana ngukurnya. Nah, makanya itu menjadi sesuatu yang bisa datanya bisa beraneka gitu, beda komunitas, beda budaya gitu ya. Kalau banyak ini bagi kita melihat 1,5 atau kita ya ada ukuran 1,5 itu tidak sejahtera gitu ya. 3 itu tidak sejahtera. Tapi kalau bagi yang punya, yang memperoleh itu dan dia bersyukur secara subjektif, maka sesungguhnya dia sudah masuk pada well-being yang subjektif gitu. Nah, ini yang dilihat oleh Preltensky gitu ya, tingkat well-being. Nah, ada yang tadi ya, diverse object, diverse ya, isu yang beragam, kebutuhan yang beragam apa aja. Nah, ini indikator ya kebutuhan yang beragam. Ini contoh saja, saya ambil dari Preltensky juga. Meskipun kalau di interpersonal nggak cuma kesehatan doang dong gitu ya. Organisasional nggak equality saja. Ini contoh yang ada di tabel. Nah, lalu kalau dituliskan semua karena panjang ya guys, teman-teman. Jadi saya pilih yang ada di tabel. Nah, lalu kesejahteraan itu adalah terpenuhinya kebutuhan yang beragam dari aspek yang beragam, baik objektif maupun subjektif pada apa gitu ya. Personal, interpersonal, organisasional, dan komunal. Kita lihat contoh ya, pengemas nih ya, pengemas. Kalau kita kaitkan pengemas, maka indikator sejahteranya di tingkat individu itu maka lewat ekonomi maka ada uang untuk makan. Lucu ya, apa gitu bahasa Inggris ini, ada uang makan. Nah, tapi itu objektif ya, jangan-jangan uang untuk makannya sedikit. Nah, kayak tadi pendapatan minim gitu ya, atau yang berapa juta itu cutting off-nya. Nah, tapi kalau subjektif, dia sudah sejahtera meskipun dengan uang segitu. Nah, ketika dia punya perasaan aman secara ekonomi, maka dia bisa jadi dia sudah sejahtera secara subjektif. Tentu saja ini kalau yang merasa 12 juta atau 20 juta baru aman, ya berarti hanya terpenuhi objektifnya, subjektifnya enggak. Gitu. Makanya jika ini tidak sejalan, maka kan tentu ada kredensial yang impact-nya negatif gitu ya. Nah, terus kalau fisik, simptom sakit, evaluasi diri tentang sehat. Sakit itu cuma ini kok gitu ya. Saya sakit hanya kakinya, yang lainnya masih sehat. Bisa jadi orang akhirnya tetap saya sehat gitu ya. Nah, terus kalau indikator komunitas terkait dengan kegiatan di komunitas ya, akses pada lembaga, pendidikan sosial kapital. Nah, dia
berapa, kan kadang kita gitu ya, berapa banyak partisipasi pada lembaga sosial, berapa banyak Anda kenal dengan relasi di luar keluarga Anda atau di luar komunitas. Nah, tapi kalau nggak banyak gitu ya, objektifnya nggak banyak, nggak dapat, coba cek subjektifnya. Ternyata dia punya perasaan diterima dan dihargai, bangga pada komunitas, punya ikatan pada komunitasnya. Nah, itu yang bisa jadi muncul sebagai indikator kesejahteraan yang subjektif. Nah, di sini bisa dibaca saja ya, interpersonal itu kesehatan, tidak stres. Nah, jadi ada yang kita anggap objektif gitu ya, ada yang ternyata secara subjektif tuh lebih luas dan lebih mendalam dan enggak selalu berhubungan sama itunya gitu ya, indikator-indikator yang jelas tadi ini ya, yang kuantiti misalnya. Ada kebijakan atau prosedur enggak gitu. Tapi kalau orang yang secara subjektif pada organisasional, dia merasa dihargai atau merasa diperlakukan secara adil. Kalau dari indikator equality dan penghargaan. Nah, kalau komunal ya, sumber daya ekonomi yang dilihat kesempatan kerja. Tapi orang ada yang menilai tentang peluang kerjanya gitu, kesempatan kerja. Tapi kalau sebetulnya dari Pak Haji Ano, dari engkong mana gitu ya, bisa peluang ekonomi kerja, maka dia bisa lebih puas gitu. Meskipun kesempatan kerjanya enggak yang full gitu ya, tapi terus kita anggap enggak sejahtera gitu ya, pakai ukuran objektif, tapi sementara dia melihat itu banyak peluang-peluang. Nah, kalau sejalan akan lebih baik ya, enggak menjadi bingung ya, confused, punya dua penilaian yang berbeda. Partisipasi dan inklusi, kesempatan berpartisipasi, tapi kalau dia merasa inklusi itu dia juga sudah sejahtera secara subjektif. Oh, masih ada satu lagi. Ada pertanyaan dulu? Aman Bu, aman Bu. Thank you. Nabil. Nah, di sini ke yang besar lagi ya, pokok bahasan kontribusi psikologi sosial. Nah, di sini komunitas tidak hanya homogen ya, tapi juga dia bisa terdiri dari banyak orang, banyak kepentingan gitu ya. Nah, di sini disebutkan ada potensi konflik dan self interest pada anggota komunitas gitu ya, bisa mempengaruhi interaksi sosial dan social capital ya, tadi pada individu, pada komunitas gitu kan. Nah, maka peran psikologi sosial dalam pengembangan masyarakat dapat berupa hanya dua ya, tapi rada banyak nih di dalamnya ya sesungguhnya, untuk mengidentifikasi ya, kayak diagnosis gitu ya. Nah, kalau ini untuk yang tuh apa gitu ya, untuk bergeraknya tuh apa. Nah, tadi ya diagnosis sih mengidentifikasi kecenderungan apa, pemikiran, penilaian anggota komunitas, bisa persepsi, sikap tentang apa gitu. Nah, ada tentang potensi, masalah, pemecahan masalah yang dapat diperoleh dari penggunaan teknik partisipatif dan survei. Nah, persepsi dan sikap, terus pengaruh sosial kan bisa diperoleh dengan cara memang melakukan survei gitu ya, tanya, atau memang wawancara ke beberapa tokoh gitu terkait potensi masalah ini. Sebetulnya di dalamnya adalah persepsi atau sikap individu atau organisasi. Apa maksudnya sikap organisasi? Individu ditanya tapi dia sebagai mewakili lembaganya dia gitu ya, tentang berkurangnya dana CSR misalnya, gimana nih menurut Bapak Ibu gitu ya. Nah, di sini saya tekankan bisa saja teknik partisipatif ini ya, karena komunitas maka penggalian persepsi, penggalian sikap ini bisa dilakukan dengan teknik partisipatif.
teknik partisipatif belum belajar ya. Mungkin sudah ada yang pernah baca gitu ya, dari cuttingnya teknik partisipatif tuh bisa matrix ranking misalnya, bisa diagram Venn, bisa apa lagi ya, matrix ranking, diagram Venn, yang standar tuh biasanya kita datang tuh diagram Venn untuk tahu lembaga-lembaga saling dekat atau enggak gitu ya. Kalau yang jauh berarti wah kenapa nih gitu ya, ada masalah apa nih gitu. Nah, itu bisa juga terlihat gitu ya dari kita menggunakan teknik partisipatif, lalu kita bisa tahu, bisa gali tentang hubungan antar orangnya, sosial capitalnya gitu ya, yang di individu atau yang di tingkat komunitas tadi, agar lebih sebagai data. Nah, kalau yang kedua, ini membangun kedekatan, keyakinan bersama, norma, memperluas jaringan, serta intensi berpartisipasi dan berkolaborasi di lingkungan ketetanggaan atau organisasi. Ini lebih ke untuk apa sih gitu ya, psikologi sosial gitu ya. Tadi pengaruh sosial bisa untuk kedekatan, kolektif efficacy untuk keyakinan bersama, gitu loh. Gitu ya. Jadi kontribusinya selain untuk mengidentifikasi, untuk memperoleh profil psikologis komunitas, tapi yang kedua adalah untuk membangun, untuk mendampingi komunitas apa agar membangun kedekatan, social capital kan tadi ya, interpersonal, bonding gitu ya, network, keyakinan bersama, norma, memperluas jaringan, intensi untuk berpartisipasi. Nah, yang khasnya adalah intensi untuk berpartisipasi dan berkolaborasi. Di mana? Bukan yang formal aja, ketetanggaan juga gitu kan, di komunitas atau antar komunitas. Agar apa sih gitu ya? Agar berdaya secara ekonomi dan menampilkan aksi kolektif. Kira-kira ini prosesnya tadi digiring dengan kalian mengetahui bahwa adanya pemberdayaan dan adanya tingkat kesejahteraan yang bisa dianalisis di level berbeda. Ini kalau kalian mau baca ya, campuran psikologi sosial komunitas